Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1367 sampai tahun 1370. Suo Yuyao terkekeh, barang langka itu berharga. Kamu mau membelinya atau tidak? Beli, beli. Bu Tanglong menggigil, mengeluarkan kartu kreditnya dan menyerahkannya. Hingga saat ini, dia tidak bisa mundur saat ini, jadi dia harus membayar dengan kepala kaku. 40.000 yuan, setara dengan pendapatan 3 atau 4 bulan. Begitu pelayan mengambil kartu kreditnya, dia takut orang akan mengambilnya kembali, jadi dia berlari ke kasir. Dia bisa mendapatkan setidaknya 3 atau 4.000 komisi untuk minuman mahal seperti itu. Jericho Lee tepat waktu memperbaiki pisaunya, Direktur Bu benar-benar berterus terang. Apakah orang ini bodoh? Jika Anda membeli 4 botol Lafite, Anda bodoh atau tercebur ke dalam air. Faktanya, sebagian besar Lafite tahun 1982 yang beredar di pasaran adalah palsu. Ini sangat sederhana. Saat itu cuaca cerah, dan kualitas anggurnya sangat bagus. Meskipun anggur yang diproduksi banyak, tidak peduli berapa jumlahnya, terlalu banyak orang yang minum. Pada tahun 1982, Lafite dibatasi. 1 botol Lafite sama dengan berkurangnya 1 botol stok. Semua orang ingin minum. Di mana kita bisa mendapatkan stok sebanyak itu? Saat ini, Lafite yang beredar di pasaran diiklankan sebagai produksi tahun 1982. Bahkan, sebagian besar digantikan oleh tahun lain, atau bahkan anggur merah biasa. Kebanyakan orang tidak tahu cara mencicipi anggur, dan mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tentu saja Jericho Lee tidak perlu khawatir apakah Lafite yang ditunggunya itu benar atau tidak. Di matanya, kelakuan Bu Tanglong sama dengan orang bodoh yang ditemuinya saat berada di Beijing. Ia tidak pelit memberi pelajaran kepada orang yang terbiasa berpura-pura gendut. Lebih penting lagi, dia ingat bahwa masih ada sejumlah anggur yang disimpan di cincin penyimpanannya. Dibandingkan dengan Lafite tahun 1982 yang belum diketahui keasliannya, wine miliknya adalah wine asli. Dia bisa mengirimkannya ke Solie nanti. Ya, Direktur Bu benar-benar kaya dan berkuasa. Kita semua memilikinya, kata Su Yuyao sambil tersenyum dingin. Dia pikir perilaku tiran lokalnya lah yang mengubah sikap Su Yuyao terhadapnya. Jadi dia melambaikan tangannya dan berkata dengan rendah hati, Anda baik sekali mengundang Yuyao makan malam. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan, itu sepadan. Su Yuyao menutup mulutnya dan tidak menjawabnya lagi. Orang ini sungguh bodoh. Apakah dia memuji Bu Tanglong? Ironisnya dia tidak punya uang dan harus kaya. Saya tidak tahu seberapa kuat dia. Jericho Lee juga diam-diam menggelengkan kepalanya. Perasaan diri orang ini sangat bagus. Sungguh menakjubkan bahwa masih ada orang seperti itu saat ini. Haruskah mereka dilindungi sebagai harta nasional? Dokter Lee, saya mendengar bahwa insiden keracunan yang kejam ditemukan di kota kita beberapa waktu lalu. Suo Yuyao sekarang menatap Jericho Lee dan bertanya sambil tersenyum. Apa yang Dinsu katakan padamu? Ada hal seperti itu. Kejadiannya sudah selesai. Di Mozi, dia sudah mengirim Yin menemui Raja Neraka selama 9 hari. Ayahku bilang kali ini karena kamu, bukankah itu benar? Su Yuyao cukup tertarik dengan kejadian tersebut. Aku tersanjung. Aku yakin itu tidak menyanjung. Ayahku bisa melebih-lebihkanmu. Lain kali, aku harus melihat kemampuanmu dengan mataku sendiri. Suo Yuyao memandang pria yang lebih muda dari dirinya ini, dan memikirkan kemampuan apa yang dimilikinya hingga membuat ayahnya memujinya. Tentu. Jericho Lee menyesap teh sambil tersenyum. Di sebelahnya, Bu Tanglong mendengarkan 2 orang tersebut berbicara tentang insiden keracunan. Dia bingung. Insiden tersebut telah diselesaikan secara diam-diam sepanjang waktu, dan tidak ada Bu Tanglong di antara ahli medis yang diundang, jadi dia tidak tahu apa-apa. Saat ini, dia memandangi wanita yang ingin dia kejar dan berbicara serta tertawa bersama pria lain. Dalam hatinya, itu disebut iri dan dengki. Setelah 2 atau 3 menit, pelayan membawakan botol Lafite dengan pelat besi. Setelah menuangkan wine, Suo Yuyao dan Jericho Lee masih membicarakan beberapa urusan medis, dan langsung menganggap wine yang tak ternilai harganya sebagai udara. Adapun Jericho Lee, dia bahkan tidak melihat Lafite selama keseluruhan prosesnya, seolah-olah anggur mahal itu hanyalah udara di matanya. Tanglong tidak senang dengan konsesi ini. Dia memanfaatkan celah antara 2 orang untuk mengobrol, dengan cepat mengambil gelas anggur dan menyela, Yuyao, aku akan bersulang untukmu.
Jarang sekali semua orang bisa berkumpul kapan saja. Suo Yuyao tertegun selama beberapa saat. Sejenak, dengan sopan mengambil gelas itu dan menyentuhnya, menyesapnya sedikit lalu meletakkannya. Dia tidak kembali ke para tamu sama sekali. Dia berbalik untuk melanjutkan obrolan dengan Jericho Lee. Dr. Lee, Anda sekarang adalah seorang selebriti di lingkaran kami, tahukah Anda? Jericho Lee berkedip, apakah kamu punya? Kenapa aku tidak tahu? Aku baru saja kembali dari kota ajaib dan mendengar tentangmu. Banyak rekan yang memujimu. Terutama dalam insiden keracunan, kamu memecahkan masalah besar bagi kami. Kami semua menghargai bantuan Anda. Mata indah Suo Yu bersinar. Jericho Lee tertawa, saya hanya mencoba yang terbaik, dan saya bukan satu-satunya. Saya tidak dapat menyelesaikan masalah ini begitu cepat tanpa upaya semua orang sebelumnya. Jericho Lee tidak mengambil semua pujian pada dirinya sendiri. Tidak seperti sebagian orang yang ingin mengambil pujian ketika mereka memilikinya. Langkah Tang Long melihat dua orang yang mengucapkan sepatah kata, dia langsung seperti udara, dan suasananya rumit. Dia mengatupkan giginya, memanfaatkan celah itu untuk menyela lagi, mengangkat gelasnya dan berkata kepada Jericho Lee, Dr. Lee, saya juga ingin bersulang untuk Anda. Saya minta maaf atas sikap saya sebelumnya di rumah sakit. Lafite pada tahun 1982 adalah hal yang baik. Di masa depan, kita tidak bisa meminumnya. Dr. Lee harus menghargainya. Di depannya, Jericho Lee mungkin berpikir bahwa dia benar-benar meminta maaf. Namun, dengan menambahkan kata-kata berikut, semua orang tahu bahwa permintaan maafnya tidak tulus sama sekali. Menghadapi provokasi dan penghinaan seperti ini, Jericho Lee sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia mengambil gelas wine, mengocoknya dengan lembut, membiarkan aroma wine menyebar, mengendusnya dengan lembut di ujung hidungnya, menyesap wine, menutup mulutnya, dan membiarkan wine memenuhi seluruh mulut. Tampilan mencicipi wine yang elegan sangat memanjakan mata. Mata Suo Yaomei memancarkan warna yang aneh, terkejut dan berkata, Dr. Lee, pernahkah Anda belajar cara mencicipi anggur? Saya telah belajar sedikit. Chang Xuande telah mengajarinya beberapa etika sosial sebelumnya. Bagaimanapun, dia akan menghadiri beberapa acara sosial nanti. Jika dia tidak memahami etika apapun, orang lain hanya akan mengatakan bahwa pendidikan Chang Xuande tidak baik. Sungguh megah sekali. Ini nyata. Bu Tanglong mencemoohnya di dalam hatinya, terutama saat dia melihat Su Yuyao memandang tinggi Jericho Lee. Dia mengatupkan giginya, mengangkat gelasnya dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Bab 1368, Batuk. Namun, Bu Tanglong terlalu bersemangat untuk minum. Detik berikutnya dia tersedak dan batuk, wajahnya memerah dan lehernya menjadi tebal. Suo Yuyao hanya bisa mengerutkan kening. Postur minumnya jauh lebih buruk dibandingkan Jericho Lee. Hari demi hari. Jericho Lee tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kamu adalah seekor sapi yang meminum air. Kamu tidak akan tahu seperti apa rasanya anggur sebelum kamu memakannya. Itu bukan air mineral. Sungguh membuang-buang anggur. Dia berpikir bahwa meskipun bu karakter Tanglong kurang bagus, seharusnya dia paham etika dasarnya kan. Tapi hasilnya mengejutkannya. Mencicipi wine dan teh sudah menjadi etiket tradisional Tiongkok sejak zaman kuno, terutama teh. Beberapa etiket, tidak hanya agar terlihat bagus, lebih dari itu adalah untuk biarkan orang benar-benar merasakan rasa sebenarnya dari anggur yang enak, teh yang enak. Batuk. Bu Tanglong juga tahu bahwa dia benar-benar memalukan sekarang, dan dia tidak berani berbicara seperti sebelumnya. Butuh beberapa saat untuk membiarkannya wajahnya melembut. Pada saat ini, seorang pelayan datang dengan sangat sopan, Tuan. Dan Nona, apakah Land Rover ada di tempat parkir 6 di luar tempatmu? Kebetulan ada tamu yang ingin lewat, namun terhalang dan harus memindahkan mobil. Land Rover. Bu Tanglong begitu bersemangat hingga dia segera berdiri dan berteriak, apakah itu Range Rover? Ini milikku. Aku akan memindahkan mobilnya. Begitu dia selesai, dia tidak sabar untuk mengambil kunci dan berlari keluar. Sebelum mengambil 2 langkah, pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf Pak. Ini bukan penjelajah jarak jauh. Itu Land Rover perak, R. Langkah Tang Longleng, dengan cepat berbalik untuk melihat Suo Yuyao, Yuyao, haruskah menjadi milikmu? Saya ingat Anda juga melakukannya, tidak, saya mengendarai mobil ayah saya hari ini. Itu BMW. Suo Yuyao menggelengkan kepalanya. Tanyakan pada orang lain. Suara Bu Tanglong begitu keras sehingga dia takut orang lain di restoran itu tidak akan mendengarnya. Pelayan hendak pergi ketika Jericho Lee menepuk keningnya. Tunggu sebentar, aku benar-benar bingung.
Mobil itu milikku. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkannya. Setelah menyentuhnya untuk waktu yang lama, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bergumam, ada terlalu banyak barang yang harus diambil kuncinya. Lupakan saja, wow. Dia mengeluarkan 4 atau 5 kartu dengan warna berbeda, kunci mobil, kunci-kunci pintu, dan beberapa benda kecil. Patah. Sebuah kartu hitam jatuh ke tanah. Tuan, barang-barang Anda hilang. Pelayan membungkuk untuk mengambil kartu itu, tetapi ketika dia mengambil kartu itu, dia tertegun, hitam, kartu hitam. Beberapa tamu di sekitar kini terdiam, memandangi kartu itu dengan kaget. Tang Long di satu sisi juga tampak tercengang saat ini, dan hampir kedua matanya menjadi hitam dan pingsan. Apakah dia benar? Itu kartu kredit hitam Citibank. Bagaimana mungkin? Bagaimana Jericho Lee bisa mengalami hal seperti itu? Lihatlah kartu warna-warni di atas meja. Itu tidak sederhana. Ada tanda bahwa dia mengenali kartu perusahaan Rende. Keringat dingin Bu Tang Long turun saat itu. Kartu Anda, Tuan. Nada suara pelayan telah berubah, dan dia dengan hormat menyerahkan kartu itu kepada Jericho Lee. Jericho Lee mengambil kunci mobil dan menyerahkannya kepada pelayan. Pergi dan pindahkan mobilnya. Baiklah. Pelayan mengambil kunci mobil dan pergi. Bang dong. Wajah Bu Tang Long pucat dan dia pingsan, seolah-olah dia mendapat pukulan hebat. Mata Suo Yuyao menyapu kartu-kartu di atas meja dan menunjuk salah satunya dengan heran. Aku ingat ini seperti kartu VIP grup Tang Hai di kota Lusu. Itu kartu pertama yang dia berikan. Saya dengar perusahaan mereka sangat kuat, dengan aset 100 miliar. Su Yuyao menunjuk ke kartu lain, saya sudah melihatnya berkali-kali tanda di atasnya. Itu kartu dari perusahaan Rende. Apakah perusahaan Big Mac yang sangat panas, berkembang pesat, dan memiliki nilai pasar lebih dari 1 triliun? Bu Tang Long menelan saluran tenggorokannya. Sebagai perusahaan terkuat saat ini, hanya sedikit orang yang tidak mengetahuinya. Itu benar-benar kartu perusahaan Rende, Jericho Lee melihatnya dan menyerahkannya kepada Su Yuyao. Ambil kartu ini. Apa? Su Yuyao dan Bu Tang Long tercengang pada saat bersamaan. Yang pertama berkata, Anda ingin memberi saya kartu ini? Ya. Tidak, kartu ini terlalu berharga. Dan jika kamu memberikannya kepadaku, jika orang tidak mengenaliku, aku akan mendapat masalah dengan itu. Su Yuyao tidak berani mengambil kartu ini dengan mudah. Jericho Lee tersenyum, biarkan kamu mengambilnya, aku akan mengizinkan pemegang kartu, siapa yang tidak berani mengenalinya. Seluruh perusahaan adalah miliknya. Bahkan jika dia menyerahkan seluruh perusahaannya, tidak ada yang bisa melanggar niatnya. Suo Yuyao tertegun, tapi dia tidak tahu apa maksudnya. Dahi Bu Tang Long penuh keringat, dan dia tidak berani memasang saluran, dokter. Lee, Anda harus berpikir jernih, ini adalah kartu VIP perusahaan Rende yang diimpikan banyak orang. Jericho Lee meliriknya dan berkata, itu hanya sebuah kartu. Tidak apa. Aku punya kartu yang lebih berharga, tapi akan menimbulkan masalah saat aku memegangnya, jadi aku tidak akan memberikannya apa. Ada kartu yang lebih berharga dari perusahaan Rende. Tidak hanya Su Yuyao dan Bu Tang Long yang ketakutan, tetapi para tamu di sekitar juga tercengang. Apa identitas pemuda ini? Dia hanya memberikan kartu yang tidak bisa didapatkan orang lain seumur hidupnya. Suasana hati Su Yuyao sulit untuk ditenangkan. Tenggorokannya berguling, beritahu aku dulu, bagaimana kamu mendapatkan kartu ini? Jericho Lee mengangkat bahu, kartu ini dirancang oleh saya. Seluruh perusahaan Rende adalah milik saya. Jika tidak, apa yang dapat saya lakukan? Pidato yang mengejutkan ibarat bom besar yang membuat seluruh restoran mati. Setelah 5 menit penuh, Su Yuyao baru saja membuka matanya, kaget dan kehilangan suaranya. Apakah perusahaan Rende milikmu? Bu Tang Long menelan ludahnya, apakah Anda Tuan Lee? Apa Anda sedang bercanda? Anda tidak memenuhi syarat untuk membuat saya bercanda. Bolehkah saya menelepon Anda untuk mengonfirmasi? Jericho Lee membalas. Wajah Bu Tang Long memucat dan dia segera menutup mulutnya. Su Yuyao mengerti mengapa Jericho Lee memiliki kartu VIP perusahaan Rende. Seluruh perusahaan adalah miliknya. Untuk pertama kalinya, Suo Yuyao sedang mendengarkan dongeng. Dokter Lee, kamu sangat mengejutkanku. Itu hanya sebuah kartu. Bukan apa-apa. Jericho Lee meletakkan kartu itu ke tangannya, ambillah. Jika Presiden Su ingin menggunakannya nanti, dia dapat pergi ke perusahaan untuk mencari seseorang. Saya juga akan menelepon Rong Su untuk memberitahunya. Maksudku, tidak ada seorang pun di perusahaan yang berani menentangnya.
Bab 1369. Jericho Lee telah merancang sekitar 4 atau 5 kartu perusahaan Rende. Yang ini untuk Su Yuyao adalah yang pertama dikirimkan dari tangannya. Adapun kartu yang mewakili statusnya sebagai dewa perang, sejauh ini dia hanya memberikannya kepada Li Changrong, Mo Lingyan, Sun Qiang dan Dou Suai. Bukan karena dia pelit, tapi identitasnya bisa menimbulkan masalah. Wajah Bu Tanglong saat ini kaku, dan tubuhnya gemetar. Sekarang ususnya membiru. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak memamerkan kekayaannya di depan Jericho Lee pada awalnya, dan dia menyia-nyiakan 40.000 yuan, yang membuat Su Yuyao membencinya. Mengangkat batu dan memukul kaki sendiri adalah cara paling tepat untuk menggambarkan situasinya. Kalau begitu, Su Yuyao ragu-ragu dan akhirnya menerima kartu itu. Sejujurnya, jika Jericho Lee tidak mengakuinya, dia benar-benar tidak bisa menghubungkannya dengan Tuan Lee di belakang perusahaan. Dia mengira Jericho Lee hanyalah bakat luar biasa dalam pengobatan tradisional Tiongkok di mulut ayahnya, itu saja. Jericho Lee melihat barang-barang di atas meja. Sambil memegangnya di sakunya dengan tangan kanannya, dia diam-diam memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Beberapa barang yang jarang digunakan biasanya memakan ruang di sakunya. Ngomong-ngomong, kenapa Din Su belum datang? Aku menelepon untuk mendesak. Su Yuyao mengambil ponselnya dan melihat waktu. Saat dia hendak menghubungi nomor telepon ayahnya, dua sosok yang tertawa masuk ke pintu restoran. Ada orang. Saya melihatnya. Soli dan Huai Anlang lah yang melihat Jericho Lee dan Su Yuyao duduk dan langsung mendatangi mereka. Ayah, Direktur Huai, kamu sangat terlambat, sudah lama menunggumu, kata Su Yuyao sambil tersenyum. Apa kamu terburu-buru? Hehe, aku sibuk sekali sampai tidak punya waktu, ucap Solie sambil tersenyum. Pada saat ini, beberapa Bu Tanglong yang kebingungan melihat mereka datang. Dia segera bangkit dan menyambut mereka dengan hangat, Din Su, kamu datang. Solie sedikit terkejut, Direktur Bu, apakah Anda di sana juga? Bersama Dokter Lee. Bu Tanglong Yanlu merasa malu dan tidak tahu harus menjawab apa. Kemana dia datang bersama Jericho Lee? Sebelum dia mengetahui identitas Jericho Lee, dia sama sekali tidak peduli dengan Jericho Lee. Dia tidak mengira harganya akan turun dengan Jericho Lee. Ya, katanya samar-samar. Jericho Lee di belakang tanpa ekspresi dan tidak mau menjelaskan. Sekarang kamu sudah di sini, ayo duduk bersama. Solie sangat senang hingga dia tidak menyadari tingkah aneh Bu Tanglong. Dia langsung menemui Jericho Lee dan berkata, Dokter Lee, terima kasih banyak atas urusan ibu sebelumnya. Jika bukan karena Anda, konsekuensinya tidak terbayangkan. Berbahaya saat itu. Saya tidak punya jalan sama sekali, terima kasih kepada Dokter Lee. Huayan Lang juga memuji. Jericho Lee berkata sambil tersenyum dingin, saya tersanjung. Din Su, duduk dan ngobrol. Bagus. Setelah beberapa orang duduk, Solie tidak sabar untuk berkata dengan gembira, Dokter Lee, untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, saya secara khusus mengundang Anda makan malam. Tapi hari ini saya tidak hanya berbicara tentang ibu melahirkan. Terakhir kali saya melaporkan pengobatan hematoma laba-laba hantu. Kami mengobatinya sesuai dengan metode yang Anda katakan, dan efeknya luar biasa. Epidemi dapat dikendalikan dalam sekejap. Apa? Hematoma laba-laba hantu. Ketika Bu Tanglong mendengar ini, dia disambar petir, dan seluruh tubuhnya terpaku di kursi. Dia membuka mulutnya lebar-lebar. Hematoma laba-laba hantu, yang sangat sulit didengar dan sangat menular. Ya, Solie mengangguk. Su Yuyao dengan senang hati memulai percakapan dan berkata, Direktur Bu, pernahkah Anda mendengar tentang hematoma laba-laba hantu? Penyakit ini telah menyebar selama beberapa waktu. Jika tidak dikendalikan oleh Biro Kesehatan, saya tidak tahu berapa banyak orang. Pasti sakit. Awalnya kami semua sakit kepala, tapi kami tidak menyangka bisa disembuhkan oleh Dokter Lee. Benar. Saya melaporkan pengobatan Dokter Lee, dan efek pengobatannya sangat baik. Ia memberitahu saya bahwa saya harus memberi Dokter Lee hadiah khusus, kata Solie sambil berseri-seri. Wajah Bu Tanglong semakin putih. Dia tertekan oleh pukulan itu, dan sekarang dia tega mati. Awalnya dia mengira Jericho Lee adalah seorang dokter umum, namun pada akhirnya, dia sebenarnya adalah Tuan Lee yang berada di belakang perusahaan. Su Yuyao terkejut, hadiah apa? Bukankah itu sertifikat atau semacamnya? Kalau itu sertifikat kehormatan, itu tidak cukup menarik. Matamu. Huayan Lang tidak bisa menahan tawa. Hentikan, kata Su Yuyao, aku belum pernah berurusan dengan mereka.
Itu selalu kehormatan dan semangat. Meskipun kita adalah sekelompok orang yang memiliki cita-cita, tidak peduli seberapa besar cita-cita itu, kita harus memperhatikan kenyataan dari hidup. Banyak dokter yang terlibat dalam pengobatan hematoma laba-laba hantu telah terinfeksi. Jika Anda memberi mereka sertifikat kehormatan, saya minta maaf atas usaha mereka. Siapa yang berani mengikuti kegiatan seperti itu lain kali? Huayan Lang mendengarkan dan tidak dapat menahan diri untuk mengangguk, itu masuk akal. Tidak peduli seberapa kuat seorang dokter, siapa yang tidak memiliki keluarga. Untungnya, kali ini dokter Li menggandeng tangan tersebut, dan semua dokter yang tertular penyakit tersebut. Penyakitnya disembuhkan. Jika mereka punya masalah, itu akan menyebabkan tragedi, dan keluarga mereka akan hancur. Mereka segera menoleh dan menatap Soli dengan mata penuh harap. Solie tidak punya pilihan selain tersenyum, saya sudah memikirkan hal ini sejak lama, jadi saya juga meminta imbalan praktis. Kemudian dia mengeluarkan sebuah kartu dan buku catatan merah dan menyerahkannya kepada Jericho Lee. Ini hadiah 500.000 dan sertifikat asosiasi medis. Suo Yuyao terkejut, apakah itu sertifikat penerimaan dari asosiasi medis? Jericho Lee berkedip dan memandang mereka, menunggu penjelasan. Huayan Lang menunjukkan ekspresi iri, Dokter Lee, saya beritahu Anda bahwa peraturan untuk bergabung dengan asosiasi medis sangat rumit, dan ambang batasnya sangat tinggi. Karena ini adalah organisasi resmi dengan otoritas tinggi, jauh lebih kuat daripada organisasi tradisional Tiongkok. Asosiasi Kedokteran. Anggota asosiasinya tidak banyak. Sejauh ini, saya ingat jumlah anggota asosiasi itu kurang dari 50 orang. Ini masih semua orang di negara ini. Jika Anda ingin bergabung dengan asosiasi medis, Anda harus melakukannya diakui oleh setidaknya 2/3 dari orang-orang di asosiasi, dan Anda juga harus memberikan kontribusi yang signifikan. Biasanya, masa pemeriksaan setidaknya 3 tahun, dan Anda tidak diperbolehkan kembali ke pintu. Ya, saya tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Bahasa Suo Yuyao penuh dengan rasa iri. Jericho Lee memandangnya dengan heran, sangat sulit. Su Yuyao telah menjadi dokter kepala di 2 rumah sakit sejak dia masih muda, dan ayahnya adalah presiden dari rumah sakit tersebut. Asosiasi medis. Bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ambang batasnya sangat tinggi. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang yang belajar kedokteran di Tiongkok, dan jumlah anggota asosiasi medis sekarang kurang dari 50 orang. Tidak terlalu sulit untuk menggambarkannya. Ya, bagaimanapun juga, ini adalah organisasi resmi. Seperti beberapa keadaan darurat besar, seperti merebaknya hematoma arachnoid, anggota asosiasi memiliki hak untuk berhubungan langsung dengan biro kesehatan setempat, dan dapat mengirimkan banyak departemen. Secara alami sangat tinggi. Pada dasarnya hanya ada 2 atau 3 tempat di satu provinsi. Suo Yuyao menjelaskan dengan sabar. Bab 1370. Tang Long di satu sisi mengeluarkan keringat dingin, dia tidak pernah bermimpi bahwa Jericho Lee sebenarnya bisa mendapatkan persetujuan dari asosiasi medis dan masuk ke dalam asosiasi medis. Dulu, ia bercita-cita masuk asosiasi medis, namun ambang batas yang tinggi membuatnya putus asa. Bayangkan dulu dia masih di depan Jericho Lee yang sengaja pamer modal kecilnya, kini ingin mencari jahitan untuk dibor. Jericho Lee semakin terkejut, tapi dia kembali mengernyit, tapi sebaiknya aku tidak menggunakannya, kan? Selain itu, dengan kualifikasi saya tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ah, Dokter Lee, Anda rendah hati, kata Solie sambil menggelengkan kepala dan tersenyum. Meskipun Anda hanya memiliki sertifikasi keterampilan medis pengobatan Ming, saya yakin keterampilan medis Anda jauh lebih tinggi daripada pengobatan Ming. Hanya masalah waktu sebelum Anda menjadi dokter alami. Dengan bakat Anda, siapa yang dapat meragukan kemampuan Anda? Pencapaian medis. Terlebih lagi, insiden keracunan terakhir, kali ini hematoma laba-laba hantu, 2 kontribusi besar, kontribusi Anda jelas bagi semua. Sejujurnya, saya mengusulkan agar Anda bergabung dengan asosiasi medis, dan disetujui. Kolega dari asosiasi medis semua setuju bahwa Anda harus bergabung. Semua orang ingin melihat Anda sebagai seorang jenius. Aku hampir malu mendengarnya, kata Jericho Lee tak berdaya. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Terima kasih, Dekan Su. Itu benar. Beberapa orang tertawa. Selamat kepada Dr. Lee. Su Yuyao tersenyum, kualifikasi asosiasi medis lebih berharga daripada sertifikat kehormatan apapun. Tentu saja, Dr. Lee harus memberikan kontribusi yang besar. Tidak mungkin orang lain tidak menggunakan masa pemeriksaan, dan mereka akan dikenali oleh semua orang secara langsung. Solie sangat bersemangat.
Selain itu, sebelum saya datang ke sini, saya secara khusus menggantungkan dokter kepala rumah sakit kami untuk Dokter Lee. Tentu saja, saya menutup telepon direktur kehormatan dengan tunjangan rumah sakit. Jadi lain kali kami mengundang Dokter Lee untuk menemuinya. Seorang dokter, Dokter Lee tidak akan menjalankan tugas dengan sia-sia. Yu Yao, Direktur Huai dan Direktur Bu, di masa depan, Anda dapat belajar lebih banyak dari Dokter Lee dan mempelajari lebih banyak keterampilan medis. Selama keterampilan medis Anda meningkat, Anda benar-benar memenuhi syarat untuk bergabung dengan asosiasi medis di masa depan. Baiklah, saya akan mencobanya. Suo Yuyao segera mengangguk. Awalnya, setelah saya pulang ke rumah, saya selalu berpikir bahwa keterampilan medis saya bisa meremehkan para pahlawan. Hari itu, Dr. Lee memberi saya pelajaran secara langsung. Sekarang saya punya waktu untuk mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok, dan saya mendapatkan banyak hal. Saya melamar proyek medis setengah bulan yang lalu. Apalagi proyek yang dulunya memusingkan. Sekarang penelitiannya berkembang sangat pesat. Rekan-rekan lama saya kupikir aku menutup telepon secara diam-diam. Kemudian Huai Anlang tidak bisa menahan tawa. Dibandingkan dengan keduanya yang bahagia, Butanglong tidak bisa bahagia lagi. Sekarang wajahnya telah berubah warna menjadi hati babi, dan dia hanya berkata, Dokter Lee Direktur, saya harap Anda dapat memberi saya lebih banyak nasihat di masa depan. Petik 2. Direktur Bu sangat sopan. Saya masih muda. Saya harus memberi saran lagi dari sutradara Bu, kata Jericho Lee sambil tersenyum main-main. Suo Yuyao hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Jericho Lee. Orang ini benar-benar bisa merasakan sakit ketika dia mencoba menjemput orang. Bu Tanglong sangat malu hingga ingin mencari celah di tanah. Dia ingin mati. Dokter Lee, jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, jangan menolak. Solie berkata sambil tersenyum. Tentu. Jericho Lee mengangguk. Saat makan, selain Bu Tanglong, semua orang bersenang-senang. Bu Tanglong mengalami depresi seperti yang dia inginkan, dan dia hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun di paruh kedua perjalanan. Saat makan malam selesai, dia menyapa dan lari. Ini adalah tempat yang menyedihkan. Kita tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dinsu, jika tidak ada yang salah, aku akan kembali dulu. Jericho Lee melihat waktu itu, dan saat itu hampir jam 10 malam. Solie mengangguk sambil tersenyum. Begitu dia selesai, telepon berdering, halo. Xiao Gao, ada apa? Rumah sakit memindahkan pasien yang diduga menderita hematoma laba-laba hantu, situasinya mendesak. Pria di ujung sana mengatakannya secara singkat. Solie tertegun. Bukankah aku sudah memberitahumu tentang perawatannya? Jangan kamu mempermalukan kami, Din. Cara paling tepat untuk mengobati penyakit ini adalah dengan menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok. Kami tidak tahu banyak tentang pengobatan tradisional Tiongkok di rumah sakit kami. Selain Presiden dan Direktur Su, orang lain tidak memiliki kemampuan ini. Pak. Begitu Solie menepuk keningnya, dia benar-benar lupa akan hal ini. Lagi pula, rumah sakit ginekologi bukanlah rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Meski ada klinik darurat untuk menangani beberapa penyakit umum, namun jumlah orangnya tidak banyak. Yang mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok. Aku mengerti. Aku akan segera kembali. Solie menutup telepon dan menyusul Jericho Lee, yang baru saja berjalan tidak jauh. Dokter Lee, tunggu sebentar. Jericho Lee mendengar suara itu dan berhenti. Dinsu, apalagi yang bisa saya bantu? Ini agak darurat, kata Solie buru-buru. Saya kira penyakit itu dipindahkan dari rumah sakit di kabupaten kecil di bawah kota Chuanzong. Kondisi medisnya tidak cukup. Beberapa waktu yang lalu, saya pergi ke banyak rumah sakit untuk mempublikasikan pengobatan hematoma laba-laba hantu. Mereka harus tahu bahwa saya memiliki kemampuan untuk mengobatinya, jadi mereka langsung memindahkan orang ke saya. Tidak bisakah Dinsu mengobatinya? Jericho Lee berkedip. Hai. Kurasa aku akan melakukannya, tapi kesempatan hari ini jarang. Tunjukkan saja padaku bagaimana memberi sutradara Huai dan Yu Yao pengalaman yang panjang. Solie tersenyum penuh harap. Jericho Lee memandang kedua orang di belakang, berpikir beberapa detik dan mengangguk, oke. Kalau begitu aku akan memberimu demonstrasi secara pribadi. Lagi pula, kekuatan jarumnya agak rumit. Hebat. Suo Yuyao dan Huai Anlang menangis bahagia. Belum terlambat. Ayo berangkat. Segera, rombongan itu datang ke rumah sakit ginekologi. Begitu sampai di rumah sakit, Solie menemui dokter yang menunggu dan bertanya, Anda di bangsal mana?
301, sudah diisolasi dan didesinfeksi. Dokter menjawab dengan cepat sambil berjalan. Baiklah, pergilah dan sibuklah, dan perawatan selanjutnya diserahkan kepada kami. Sesampainya di bangsal, perawat yang berjaga memakai masker. Infeksi hematoma laba-laba hantu sangat kuat. Jika kita tidak mengambil tindakan pencegahan, kita akan mudah terlibat. Dokter. Jadi, tolong bantu saya. Begitu pasien melihat kekuatan kabel, dia langsung memohon. Jangan khawatir, kami akan menyembuhkanmu. Usahakan kamu tetap tenang. Kami akan memperlakukanmu seperti ini. Ucap Solie dengan nada mantap. Mendengar ini, pasien menjadi sangat tenang. Dokter Lee, Anda yang terbaik dalam mengobati penyakit ini. Baru kali ini saya mencatat proses pengobatannya. Anda bisa menjelaskan pengobatannya pada saat yang sama. Lebih mudah untuk mempromosikan pengobatannya. Soli menatap Jericho Lee. Jericho Lee mengangguk dan berjalan ke arah pasien. Siapa namamu? Zhang Yi. Yah. Aku akan mengobatimu nanti. Aku menyembuhkan hematoma laba-laba hantu pada awalnya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang lebih baik dalam mengobati penyakit ini selain aku. Kamu tidak perlu khawatir karena aku masih muda. Untuk menghindari pertengkaran dan penundaan yang tidak perlu, Jericho Lee berkata dengan jelas. Pasien awalnya melihat bahwa Jericho Lee masih sangat muda, dan dia benar-benar memiliki keraguan di dalam hatinya. Namun, ketika dia mendengar Jericho Lee berkata demikian, dia merasa lega dan mengangguk, baiklah, dokter.